Baik, assalamualaikum, Bu Rumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alex. Baik, gimana kabarnya ini, Bu Rumiati? Alhamdulillah, baik, Pak. Terima kasih loh ya sudah mencoba meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan saya ini, Bu. Saya senang sekali bisa diajak ngobrol sama Bu Rumiati. Ya, Pak, sama saya juga sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan ngobrol dengan Pak Alex. Ya, Bu Rumiati, eh, apa ini yang mau diobrolkan sama jenengan, Bu? Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin apa saja ini? Apa saja yang perlu diobrolkan mungkin? Gini, Pak, saya itu beberapa hari ini agak keteteran, Pak, dengan waktu saya. Saya tidak bisa Ya, mengatur waktu saya. bisa mengatur waktunya. Jadi burung itu tidak bisa mengatur waktu gitu ya? Maksudnya Oke, Pak. eh, mungkin bisa diperjelas lagi. Waktu yang dimaksud itu waktu untuk apa? Itu Bu Rumiati. Iya, untuk beberapa hari ini saya kan pembelajaran kan sudah aktif ya Pak ya. Hmm, Jam saya banyak, lebih dari 24 jam. Kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selain oke. itu, iya, selain itu tuh saya itu membina anak-anak untuk Olimpiade kimia, Pak. Jadi saya itu sangat kesulitan membagi waktu saya dengan baik, gitu. Oh, ya, ya gitu ya. Jadi burung ini yang dimaksud dengan tadi keteteran katanya itu, ternyata ya tentang waktu, membagi waktu kegiatan Bu Rumiati karena telah mengikuti guru penggerak, terus ada pembelajarannya di sekolah itu juga lebih dari 24 jam gitu ya. Terus ditambah lagi uh, membina kegiatan OSN, kegiatan lomba OSN, mendampingi anak-anak begitu ya, Bu. Betul gitu ya, Bu Rumiati. Ya, Pak, betul. Uh, yang apa namanya? Kira-kira ada hal yang mungkin menjadi prioritas dulu dalam apa, menangani keteterannya Bu Rumiati itu. Apa dalam di guru penggeraknya atau di pembelajarannya yang mungkin terlalu banyak, kemudian pendampingan anak-anak ini yang OSN ini, mungkin ada Bu Rumiati ada kesempatan enggak uh, untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa ini, Bu. Misalkan guru penggerak itu kira-kira gimana itu, Bu? Karena sudah banyak waktunya kan ya, tugas-tugas juga Iya, banyak gitu. iya. Saya menginginkan itu semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, Pak. Guru penggerak itu bisa jalan, pembelajaran jalan, sama olimpiadenya, Pak. Saya bina olimpiade kimia itu juga bisa jalan juga gitu. Bisa jalan juga ya. Berarti Iya. Bu Rumiati itu membayangkan ya ketiga-tiganya tiga kesibukan ini ya berjalan semua karena menjadi prioritas dari Bu Rumiati gitu ya. Betul gitu ya, Bu Rumiati ya. Pak, betul. Uh, Kalau idealnya ini Bu Rumiati, idealnya kalau yang guru penggerak itu kira-kira ada hal rencana apa sih agar nanti di kegiatan guru penggerak itu tetap maksimal menjalankannya. Karena ini Bu Rumiati kan ketiga-tiganya ini ya, pengen semua ini ya Bu Rumiati ini ya. Tentang waktu dari ketiganya ini biar efisien dan efektif itu bagaimana? Yang grup penggerak dulu deh ini. Kira-kira ada rencananya bagaimana, Bu?
Oh iya, untuk guru penggeraknya itu kan itu Pak, kan sudah di-share ya jadwalnya ya sama itu ya, fasilnya ya. Mungkin saya bisa Hmm, menata jadwal saya dulu Pak. Oh, menyesuaikan dengan jadwal guru penggerak itu. Kan guru penggerak dilaksanakan kan sore dan malam. Nah, itu mungkin saya bisa mengkondisikan waktu saya di itu ya, sore. gitu Iya, ya. Eh, meng, jadi Bu Rumiati itu karena sudah tahu tentang jadwalnya guru penggerak, iya, ini mau mengkondisikan jadwalnya, iya, schedule dari iya, jadwal itu ya, schedule iya. guru penggerak itu. Mungkin eh, bentuk dari pengkondisiannya Bu Rumiati itu seperti apa? Seperti apa kira-kira? Saya akan memprioritaskan, due date-nya yang mana dulu yang harus dikerjakan gitu, Pak. Jadi saya, sebelum due date Hmm, itu berakhir, H-1 lah saya harus segera menyelesaikan tugas dari guru penggerak itu. Itu, ya, Pak. guru penggerak. Jadi Bu Rumiati eh, melihat due-date-nya itu ya. Nah, di guru Iya, penggerak ada due-date, Bu Rumiati melihat due-date-nya itu baru nanti bisa bisa menjalankan due-date-nya itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan waktunya itu due-date-nya itu. Bagaimana dengan yang pembelajarannya Bu Rumiati? Karena eh, pembelajaran juga ada waktunya gitu ya. iya. Bu Rumiati tadi kan menginginkan itu juga, pembelajaran juga tetap harus efektif dong ya, pembelajaran Iya, karena ini juga sangat penting sekali iya, selain yang guru penggerak juga tadi. Apa iya. yang menjadi bayangan Bu Rumiati? Karena pembelajaran itu tugas utama. Oke, Pak, lanjut, Pak, ya. Nggih, monggo, monggo, Bu. Ya, Nah, karena bocor ya, sorry. Karena saya sebagai guru, berarti tugas utama saya kan mengajar. Berarti saya harus pertama itu yang saya prioritaskan berarti mengajarnya, Pak. Karena saya sudah tahu tugas-tugas saya sebagai guru penggerak, berarti tugas mengajar saya harus saya laksanakan dengan baik, gitu, Pak. Saya jangan sampai meninggalkan kelas saya, gitu. bentuk jadi Bu Rumiati tadi menjelaskan bahwa itu menjadi prioritas ya, Iya, mengajarnya itu meskipun iya, jadwalnya banyak sekali, jadwalnya iya, banyak sekali dan jam jam apa, jam pembelajarannya Bu Rumiati juga malah lebih lebih dari 24 jam, lebih lebih dari iya. standar gitu ya. Eee, kemudian misalkan apa yang menjadi rencana lebih lebih spesifik dan lebih teknis untuk misalkan agar agar pembelajaran yang utama ini tetap berjalan dengan baik. Iya. Saya itu Pak, mengajar sesuai jadwalnya yang diberikan kurikulum itu. Saya harus sesuai on time dengan yang diberikan oleh kurikulum itu. Tuh. Nah, gitu ya. Oke, Iya. bagus. Keren keren Bu Rum. Mungkin yang ini jadi ya sebenarnya ya tinggal itu saja gitu ya Bu Rum Iya, ya, seperti yang iya, dijelaskan Bu Rum tadi ya. Jadi bagaimana dengan yang ini, yang membina membina OSN ini kira-kira Bu Rumiati bisa bisa apa, bisa membayangkan enggak tetap efektivitas dari karena kan tadi sudah ya CGP, terus pembelajarannya banyak, kemudian masih membina. Dari ketiga-tiganya ini kira-kira bisa bisa tetap tetap bisa efektif, bisa dilaksanakan Mohon maaf Pak ketiga-tiganya. Alek sama Bu Rumiatik,
karena pasangannya Pak Chandra Eh, tidak hadir, mohon berkenan ini Pak Chandra mau gabung ke kelompok ini. Gak apa-apa, Gi? iya. Monggo Pak nggih. Monggo, Selamat monggo Pak. datang Pak Monggo, Chandra. monggo. Selamat Monggo datang Pak dilanjut, Chandra. Bapak. Iya. Pak Chandra izin melanjutkan dulu, saya coach Bu Rumiati. Jadi bayangannya idealnya Bu Rumiatik untuk yang membina OSN ini agar nanti tetap efektif meskipun ada benturan-benturan jadwal dari pembelajaran yang lebih, kemudian CGP lagi, itu kira-kira apa yang bisa Bu Rumiatik lakukan itu sebagai seorang guru? Gimana ya? Oh gitu Pak. Karena saya tadi sudah menemukan jadwal saya pembelajaran harus efektif, kemudian CGP tadi juga sudah menemukan jadwalnya. Saya kira yang olimpiadenya itu saya laksanakan di luar itu jam pembelajaran itu, yaitu hari Sabtu. Untuk SMA hari Sabtu kan libur, kan 5 hari kerja. Jadi saya bisa melaksanakan hari Sabtu. Jadi tidak akan mengganggu yang lain. Gitu. Ya, jadi menurut Bu Rum ini karena ya pembelajarannya sudah ada di jam sendiri, kemudian yang guru penggerak juga sudah ada jadwal dan itu menurut Bu Rumiatik tidak berbenturan, maka yang bina bina OSN ini bisa di luar jam itu ya, di luar jam GP dan jam pembelajaran. Mungkin Bu Rum bisa membayangkan bahwa nanti bentuk biar efektif saja, kira-kira bentuknya untuk nanti membina OSN bisa lebih baik itu bagaimana? Kalau misalkan saya sendiri takutnya keteteran Pak ya kewalahan. Bentuknya berarti saya harus berkolaborasi Pak dengan teman saya yang sesama kimia, guru kimia. Nah, kolaborasi berarti ya. Iya, iya. Jadi untuk menanggulangi itu semua kolaborasi yang diperlukan. Kolaborasi yang seperti apa nih, Bu Rumiati? Ininya itu kolaborasi yang bagaimana sih dengan temannya itu, teman guru kimianya itu bagaimana? Selama ini yang telah saya yang coba lakukan itu kan kami kan punya grup ya, grup dari grup WA teman sesama kimia. Nah, misalkan kemudian setelah membuat grup itu kami jadwalkan rencana saya buat jadwal misalkan Sabtu pertama jadwal saya, kemudian Sabtu kedua itu teman saya, kan ada 3 guru. Misalkan Bu Renita, kemudian Sabtu ketiga Bu Sofia. Jadi seperti itu Pak, bergantian. Atau gini juga, atau kalau misalkan dari kami itu berhalangan hadir, segera digantikan oleh teman saya itu yang lainnya, gitu Pak. Gitu ya, Iya. Keren sekali sih Bu. Jadi Bu Rum ini sudah punya gambaran lengkap sebenarnya ya tentang bagaimana nanti membina anak-anak yang ikut OSN itu biar tetap aktif, bisa membimbing dengan aktif dengan cara bergantian dengan temannya karena ada temannya gitu ya, Bu Rumiati tidak sendiri, jadi berkolaborasi itu. Begitu nggih Bu Rumiati, betul nggih? Iya Pak, betul. Yang penting kelas tidak kosong Pak. Yang penting kelas tidak kosong. Iya, Betul sekali. iya. Itu sudah dilaksanakan sama Bu Rumiati apa atau nanti ada rencana-rencana baru lagi untuk bisa nanti ya lebih meningkatkan efektivitas dalam membina OSN itu? Sementara cukup itu dulu Pak. Sementara cukup itu dulu ya. Ini sudah efektif sekali ya. Iya, iya. Kira-kira setelah ini sudah
punya gambaran utuh ya, Bu Rumiatik, dari Iya. apa yang sudah diobrolkan dari tadi. Iya. Mulai dari CGP, kemudian pembelajarannya Bu Rumiatik sendiri yang itu Iya. yang menjadi prioritas utama, kemudian dapat tugas untuk membina OSN anak-anak, itu Iya. sudah plong, istilahnya ini sudah plong Iya. ya. Sudah Iya, punya Pak. Saya gambaran iya, ya, punya gambaran sekarang. sudah punya gambaran ya. Jadi kira-kira nanti kalau Bu Rumiatik sudah beberapa hari melakukan, mungkin bisa kasih kabar lagi lah ya, untuk Iya. bisa melihat perkembangannya juga. Saya juga pengen tahu gitu, Bu Rumiatik. Gitu. Itu mungkin Iya. Bu Rumiatik yang bisa kita obrolkan hari ini ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Saya senang Iya. sekali mendengarkan obrolan dari awal tadi hingga sekarang. Saya kira itu juga bagus sekali. Saya punya wawasan-wawasan itu, mungkin Bu Rumiatik bisa Iya. bertemu di sesi coaching lain. Iya, Pak. Saya tunggu, Terima Pak ya. kasih. Iya. Sama-sama, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Rumiatik sekarang yang nge-coach Pak Chandra menunggu dulu ya. Jadi dulu. Pak, ini waktunya berarti saya sampai jam berapa, Pak? Supaya bisa nanti. Ini dibagi 3 gitu ya? Dengan Pak Chandra ya? Ya nanti molor sedikit enggak apa-apa kok, tadi katanya Pak Fauzan juga. Monggo sudah gitu. dimulai, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore ini Bu Rumiatik. Selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, beginilah Guru. Alhamdulillah, tapi masih sehat gitu aja. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya, masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Alex sudah meluangkan waktunya sore ini. Kita akan coaching sebentar ya Pak Alex ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Oke. Mungkin apa yang ingin jenengan bicarakan Pak Alex pada sore hari ini? Ya, Burum. Jadi yang pengen saya obrolkan itu tentang ini, tentang tentang kurikulum merdeka ini, Bu. Jadi kurikulum merdeka ini kan bagi saya masih baru. Saya ngajar di SMP itu, dan kebetulan sekolah saya itu masih menerapkan kurikulum merdeka itu pada tahun ajaran sekarang ini yang masih berlangsung. Kurikulum merdeka itu kan ini, Bu, ciri khasnya itu kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu salah satu yang paling baru dan menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka. Disitulah kebingungan saya itu, Bu. Jadi gitu. Iya, jadi terus akhirnya bingung ini gimana gitu ya. Itu sih yang mungkin nanti menjadi obrolan kita itu, Bu. Oh iya, maklum karena masih kurikulum baru Pak ya, jadi perlu itu ya diobrolkan. Itu Pak, sebelum ngobrol lebih jauh Pak, sebenarnya itu apa sih yang Bapak ketahui tentang kurikulum merdeka, tentang P5 itu seperti apa? Iya, jadi P5 itu bagian dari kurikulum merdeka, dan nanti di proyek P5 itu ada sebuah kelas, kalau saya nyebutnya sih kelas proyek gitu aja ya. Jadi di kelas itu ada tema proyek. Tema itu nanti ada fasilitatornya itu kebetulan kemarin tuh di kelas saya ada tiga
tiga fasilitator. Jadi nanti diharapkan di sana itu membuat sebuah proyek gitu Bu. Jadi membuat proyek selama proyek itu ada aktivitas-aktivitasnya seharusnya di kelas itu anak-anak harus ngapain saja, nanti bagaimana pembelajarannya, kegiatannya apa saja, kemudian bagaimana itu membuat modulnya misalkan, terus menilainya bagaimana, itu menjadi yang membuat saya agak bingung sih itu juga gitu loh. Jadi itu sih sepemahaman saya tentang P5 sejauh ini itu. Oh, ya. Tadi Bapak menyampaikan di P5 itu ada proyek, ada kegiatan, ada modul, kemudian ada penilaian. Nah, untuk proyeknya itu di sekolah Bapak itu seperti apa, Pak? Proyeknya sebenarnya macam-macam sih, macam-macam. Jadi kalau di sekolah saya itu ada 5 proyek kemarin. Ada proyek temanya kan kebetulan yang dipilih sekolah itu apa kemarin ya, bangunlah jiwa dan raganya. Oh, ya. Terus dari bangunlah jiwa dan raganya itu dibagi menjadi 5 proyek. Ada proyek tentang drama, kemudian ada paduan suara, kemudian apa namanya, tahfidz juga ada. Terus apa lagi ya? Terus ada anti bullying juga, terus ada tari. Dan kebetulan saya itu ada di drama. Nah, ya ini yang menjadi unek-unek saya juga ini. Jadi mulai dari bagaimana membuat modul yang baik untuk nanti bisa mengantarkan anak-anak ke aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan proyek, misalkan modul drama itu seperti apa, itu sih yang mungkin. Dan ini lagi, jadi kelas proyek itu kan tidak sama dengan kelas kita, kelas mapel biasa itu. Kalau kelas mapel satu guru bertanggung jawab atas mapelnya sendiri gitu ke satu kelas tertentu. Kalau ini dalam satu kelas proyek itu berisi 3 orang. Jadi, dan kalau tiga-tiganya itu masih sama-sama bingung, saya sendiri juga agak masih kurang srek juga, masih bingung juga. Itu masih menjadi kerepotan. Sejauh ini masih kerepotan, masih perlu adanya apa ya? Belum terbayang sih itu. Oh, iya. Kira-kira Pak, untuk untuk menghilangkan kebingungan itu apa yang bisa jenengan Bapak lakukan kira-kira? Mungkin kolaborasi mungkin ya Bu ya. Jadi ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena kelas proyek ini berisi 3 orang, jadi sebenarnya ini menjadi kesempatan saya untuk saling collab gitu ya, berkolaborasi antar fasilitator gitu sih. Itu mungkin yang barusan terlintas di pikiran saya. Ya biar enggak bingung, ya berkolaborasi sih, berkolaborasi dengan teman satu fasilitas, satu proyek itu. Itu. Iya. Tadi Bapak menyampaikan dengan cara berkolaborasi, oke. Tolong dijelaskan Pak, untuk bentuk kolaborasinya itu seperti apa ya gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk kolaborasinya, kalau saya membayangkan sih tidak rumit ya. Artinya kolaborasi sederhana saja, tidak harus formal, harus apa, sama-sama misalkan
rapat secara formal atau mengikuti pelatihan bersama dengan fasilitator, tapi hanya ya sharing saja, mungkin ya sharing apa kendalanya, apa masalahnya gitu. Jadi ada komunikasi antar fasilitator gitu dalam satu kelas project dengan ketiga teman saya itulah, hanya gitu sih. Itu saja. Iya, mungkin itu mungkin bisa dijelaskan bentuknya tadi sudah, bentuk kolaborasinya. Supaya bisa maksimal pelaksanaannya mungkin bisa dijelaskan itu, Pak. Waktu pelaksanaannya mungkin. Waktunya karena dari awal saya terlintasnya itu konsep yang non formal ya, biasa ngobrol saja. Waktu bisa kondisional juga, tapi saya membayangkan juga bisa saja di ini sih, di setelah proyek selesai nanti, karena itu masih ngumpul ya, mumpung masih ngumpul itu ya kita ngobrol bareng ya, membicarakan itu nanti tadi apa sih kekurangannya, tadi apa sih yang membuat bingung gitu mungkin. Ketika ngobrol itu mungkin saya bisa banyak tanya ke teman satu fasilitator itu, tadi saya ini kok bingung, ini gimana kira-kira solusinya gitu mungkin sih. Jadi kalau waktu lebih bisa bersifat kondisional atau ya nanti bisa ditentukan, misalkan setelah proyek selesai, dan kebetulan kan proyeknya di hari Sabtu, di hari Sabtu nanti setelah jam terakhir selesai, sebelum pulang kita bisa ngumpul dulu tiga teman ini ya, membahas tentang rencana selanjutnya, terus apa tadi kendalanya gitu sih mungkin. Itu Bu. Iya gitu sih. Oke, terima kasih sudah dijelaskan. Kemudian itu Pak, kalau semua kegiatan sudah dilaksanakan, waktunya juga sudah, mungkin indikator keberhasilannya mungkin Pak. Kegiatan jenengan itu bisa berhasil itu kalau bagaimana? Ya. Dalam kolaborasi itu kan ya, dalam diskusi kecil itu ya. Ya kalau misalkan teman-teman itu sama-sama sadar bahwa kalau bingung itu bisa diselesaikan loh dengan cara berkolaborasi, ngumpul bareng, diskusi kecil, itu mungkin ya itu menjadi salah satu indikasi kalau bayangan saya itu sudah berhasil gitu sih, rencana sudah berhasil. Dan saya kira itu tidak sulit karena kita juga tidak banyak, hanya tiga orang. Tapi 3 orang itu kalau tidak berkolaborasi, rasanya ya seperti yang saya alami ini terjadi. Saya bingung, yang lain juga bingung gitu kalau tidak ada perbincangan gitu. Itu sih Bu. Iya. Penting sekali kolaborasi Pak ya. Aduh, ini sayang sekali karena waktunya sudah mau habis Pak ya. Sampai titik ini Pak, mungkin apa yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita ini? Sejauh ini saya menemukan gagasan-gagasan. Dari awal tadi saya berangkat dari kebingungan, ternyata setelah ngobrol kok ternyata iya ini bisa sih, kalau ngobrol gini aja sudah bisa diselesaikan itu apa yang sudah menjadi unek-unek tadi, ternyata begitu. Jadi saya kira itu sih membantu sekali obrolan ini Bu Rumiati. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, terima kasih. Saya ingin itu Pak, kelanjutannya minggu depan. Mungkin minggu depan bisa ada lagi obrolan lagi Pak ya. Iya Bu. Ya nanti saya juga pengen membagi lagi sebenarnya. Jadi apa yang besok mungkin nyoba Sabtu depan ini nyoba saya komunikasi dengan teman satu proyek. Bagaimana kalau nanti berdiskusi setelah proyek selesai, nanti bisa saya obrolkan lagi. Kira-kira teman-teman tuh antusias apa enggak itu. Oke, saya tunggu loh Pak ya kabarnya ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya iya.
Terima kasih banyak Pak Alex atas waktunya. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih banyak. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Alex sama Monggo. Atik nggih. Ini 16.8. Ini nopo karena ini saya nimbrung di link jenengan. Ini coachnya sih kan apa saya Jenengan aja. Nggih, jenengan Pak. Karena yang diuji kan coachnya ini bukan kucinya ini. Tidak berlatih kuci tapi berlatih coach. Oh, saya coachnya. Karena mungkin kucinya jangan pilih sinten. Pilih Monggo. saya yang kuci apa burung. Yang mau sudah monggo. Saya jadi coach berarti nggih. Karena Pak Chandra tadi yang mendengarkan obrolan saya yang saya jadi kuci, saya enggak apa-apa sudah. Oh, Bisa gitu, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Monggo Pak Chandra, saya kuci. Ya, Pak Alex ya coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Alex. Ya, gimana kabar hari ini? Kabar alhamdulillah baik Pak Chandra. Alhamdulillah sehat juga Pak Chandra. Masih semangat ya? Semangat dong. Masih semangat ya. Baik, kalau masih semangat ini pertemuan hari ini kita mau membicarakan apa ya hal-hal yang ingin diungkapkan oleh Pak Alex. Ya tidak lama lah, mungkin 15-30 menit mungkin atau 15 menit lah dari sekarang. Kira-kira dari Pak Alex sendiri apa yang ingin kita obrolkan bersama gitu loh. Yang ingin Pak Alex obrolkan gitu. Biar kita saling nyambung gitu loh. Jadi ada kedekatan terus dengan Pak Alex ini. Kelihatannya kok enak banget gitu maksudnya. Moga Pak Alex kira-kira apa gitu Pak Alex untuk ini? Ini Pak Chandra. Kemarin juga sudah ngobrol sebenarnya sudah ngobrol tapi belum plong gitu. Iya. Ini terus pengen ngobrol lagi nih sama Pak Chandra gitu. Siap Mas. Siap. Jadi gini Pak Chandra, di sekolah saya itu kan SMP itu kan baru menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka itu kan ada P5-nya itu loh. Iya. Jadi kok rasanya saya kok belum ya anggap kasarnya itu belum siap gitu. Dan P5 itu karena P5 itu baru itu sebelumnya di kurikulum sebelumnya di 2013 itu belum ada. Jadi P5 itu aduh, gimana itu gitu sih mau ngobrol tentang itu sih Pak Chandra. Oke, siap. Dari P5 sendiri Pak Alex yang jelas memahami. Dari P5 itu apa sih sebetulnya P5 itu menurut Pak Alex sendiri? Dari P5 sendiri dulu. P5 itu seperti apa sih P5 itu? Monggo Pak Alex. Sejauh ini sih Mas Chandra. Ya, sejauh ini ya sepemahaman saya. Jadi P5 itu adalah sebuah proyek bagian dari kurikulum merdeka. Biasa disebut dengan kokurikuler itu ya. Jadi di kelas P5 itu adalah kelas yang khusus menyelenggarakan kegiatan proyek. Berbeda dengan yang intrakurikuler itu kan pembelajaran intrakurikuler. Tapi kalau P5 itu yang proyek itu. Dan sebelumnya kelas sebelumnya kan tidak ada P5 gitu. Iya. Itu sih. Jadi P5 itu adalah kelas proyek. Kalau saya menyebutnya itu sih. Jadi di dalam kelas nanti ada kegiatan-kegiatan yang nanti adalah tentang kegiatan yang bersifat proyek-proyek gitu sih. Oke. Itu Pak Chandra. Siap. Dari proyek ya, Dari proyek Pak Alex sendiri, apakah itu proyeknya berbentuk umum atau khusus yang diajarkan Pak Alex sendiri gitu loh untuk proyek? Kira-kira apa inti dari proyek yang akan dilakukan Pak Alex sendiri apa seperti itu? Kalau proyeknya itu berbentuk latihan-latihan gitu sih Pak. Jadi kan ada misalkan satu contoh itu saya ada di kelas proyek drama Pak. Jadi nanti itu berarti hasilnya setelah latihan-latihan itu nanti anak-anak bisa
bisa tampil, bisa menjadi aktor dan menampilkan sebuah drama gitu. Oh, Itu Pak Chandra. baik. Tapi ya kembali lagi itu masih kegiatan apa saja sih untuk bisa nanti mengantarkan anak-anak menjadi aktor yang bisa menampilkan drama gitu sih. Oh, Itu gitu. yang masih menjadi unek-unek saya. Nggih, nggih, nggih. Berarti proyek itu yang berkaitan dengan drama ya Pak Alek. Kira-kira apakah kemasan dari proyek itu apakah dikemas dengan buku atau hanya latihan saja atau dikemasnya dengan modul. Nah, menurut Pak Alek sendiri dikemasnya dari proyek itu yang mana yang bisa bisa dilakukan gitu loh. Dikemasnya gitu. Dikemas melewati apa gitu loh. Di P5 saya ini sih Pak Chandra. Jadi membuat sebuah rencana dituangkan dalam sebuah modul P5 tentunya. Nah, di sana itu ada sebuah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, termasuk latihan itu tadi. Jadi karena ini basisnya adalah penampilan ya, kan temanya bangunlah jiwa dan raganya. Jadi biar nanti itu anak-anak bisa secara jiwa itu terbangun, secara raga juga terbangun. Jadi ada aktivitas, kegiatan, terus kemudian bisa menghayati, merefleksi diri karena di drama itu kan begitu. Kesadaran diri itu harus penuh mindfulness gitu, Pak Chandra. Oh. Iya. Kapan proyek ini akan dilaksanakan oleh Pak Alek gitu? Proyek ini sudah berlangsung sih Pak Chandra, sudah Sudah berlangsung. Tetapi ya itu tadi keberlangsungannya ini saya masih tanda kutip masih belum maksimal gitu loh. Jadi itu sih. Oh gitu. Berarti ada tanda kutip, berarti ada kendala gitu Pak Alek, berarti kalau dikatakan tanda kutip gitu. Kira-kira mungkin ada hambatan mungkin Pak Alek gitu. Kira-kira mungkin ya kalau tanda kutip itu menurut Pak Alek kan tanda kutipnya seperti apa? Mungkin apa gitu. Yang dikatakan tanda kutip tadi seperti apa Pak? Gitu. Ya Proyeknya P5-nya. masih gini Pak, belum menguasai betul sih tentang bagaimana drama itu berlatihnya itu bagaimana, kemudian harus apa saja yang perlu dipersiapkan. Oh gitu. Gitu sih. Oh gitu. Dan basicnya memang saya bukan ya, meskipun pernah berkecimpung di dunia seperti itu, tapi masih perlu lagi. Sepertinya begitu sih Pak. Ya ini kan tadi Pak Alek menyatakan bahwa proyek P5 berkaitan dengan berencana sudah berlangsung gitu. Kira-kira apa namanya sejauh mana Bapak Alex sudah menilainya gitu. Sejauh mana sudah pelaksanaan P5-nya, sudah berapa memulai nilai berapa gitu loh. Dari kegiatan P5 yang sudah berlangsung. Kira-kira skala atau stepnya sudah seberapa jauh Pak Alex untuk kegiatan itu berlangsung? Kalau saya menilai diri saya sendiri ya, P5, penguasaan saya tentang P5 ini mungkin di 65 sih kayaknya. 6 lah, 6,5 lah mungkin Pak. Oke. Saya mau bilang 7 kayaknya kok masih belum maksimal, tapi 6,5. Oke. Baik. Dari 6,5 ada tujuan ke depan lagi mungkin ada step berikutnya Pak Lek. Mungkin Pak Lek punya tujuan ke depan lagi dari ring 6,5 itu mau menjadi berapa gitu. Seberapa jauh yang akan dicapai oleh Pak Lek gitu loh. Dari 6,5 itu untuk proyek P5-nya. Saya sih pengennya ya karena ini menjadi tugas saya sebagai guru dan sekolah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, tentunya ya pengennya kalau skala 1 sampai 10 ya saya pengennya 10 Pak Chandra. Jadi sudah pengen
pengen optimal gitu. Saya sudah tidak bingung lagi tentang P5 ini, bisa membimbing anak-anak, bisa mengantarkan anak-anak biar nanti bisa sampai menampilkan yang tadi saya bilang tentang drama itu. Oh, Itu sih. iya, iya. Berarti Pak Alex sudah mengungkapkan tadi dari percakapan kita dari awal sampai saat ini, Pak Alex, kira-kira apa yang sudah didapat oleh Pak Alex gitu, dari percakapan obrolan kita bersama seperti ini? Mungkin Pak Alex bisa mengungkapkan percakapan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira apa gitu yang monggo Pak ini ungkapan dari Pak Alex sendiri dari obrolan kita hari ini, obrolan yang semangat ini dan wes gitu. Kalau ya menarik sih Pak Chandra. Gitu. Jadi paling enggak tadi saya sudah beberapa hal terlintas untuk nanti merencanakan sesuatu untuk memperbaikinya, itu sih. Oh gitu. Oh, baik, tadi sudah itu kira-kira untuk tadi 7, kembali lagi dari tadi ada pencapaian Pak Alex dari 6,5 jadi 10 gitu loh. Kira-kira caranya untuk mencapai 10 tuh mungkin Pak Alex sudah punya gambaran untuk mencapainya dari 0,5 jadi 10 Pak Alex. Kalau kalau dulu Pak Chandra, dulu sebelum sekolah itu mau melaksanakan P5, sebelum sekolah itu mau menerapkan kurikulum merdeka, setelah itu kan mengharap Bapak Ibu guru untuk berlatih, mungkin mengikuti pelatihan gitu, biar paham tentang kurikulum merdeka itu seperti apa, terutama tentang P5-nya gitu. Itu kalau sebelumnya dulu dan dulu juga saya terlibat juga gitu. Kalau sekarang karena sudah berproses P5-nya, mungkin ya mungkin belajar lebih lagi, dan mungkin ini yang menjadi saya mungkin bisa berkolaborasi sih. Di sekolah itu ada apa namanya, tim sendiri yang itu concern terhadap kurikulum merdeka. Jadi ada tim sendiri untuk nanti kalau ada kebingungan bisa rapat di situ, bisa merapat ke situ, bisa ngobrol bersama. Dan juga mungkin ini sih, kalau itu mungkin terlalu agak susah, sebenarnya kita bisa sih ngobrol kolaborasi saja dengan tim fasilitator. Kan P5 itu kan kelasnya ada 3 fasilitator di saya itu Pak Chandra. Jadi mungkin berkolaborasi sih. Oh gitu. Biar nanti saya enggak terlalu bingung lagi dan bisa meningkatkan dari 6,5 ke mungkin step by step agar bisa ke 10. Jadi 10. Baik Pak Alex. Pak Alex sudah punya gambaran, kemudian tadi sudah kegiatannya sudah terungkapkan gitu loh, dengan masih bingungkah Pak Alex dengan P5-nya, dengan apa namanya yang kita obrolkan, masih bingungkah gitu loh. Untuk sudah ada titik terang gitu loh. Apakah sudah ada titik terang gitu loh, bagaimana kedepannya dengan P5 yang dibingung Pak Alex? Kalau P5 sendiri sampai sekarang ya masih karena masih baru ya. Tapi untuk bagaimana caranya untuk nanti P5 itu bisa terus berkembang dan saya sendiri pemahaman tentang P5 lebih baik, ya mungkin itu tadi yang sudah saya sampaikan itu Pak. Jadi kolaborasi, terus nanti bisa merapat lagi, ngobrol bareng dengan tim yang tadi concern tentang kurikulum merdeka di sekolah saya. Iya. Itu sih. Iya Pak Alex. Oke. Baik Pak Alex, karena waktu nggih, terima kasih banyak dengan obrolan ini. Semoga dengan obrolan kita hari ini menjadikan kita bersama mengetahui gitu loh, mengetahui apa yang sudah direncanakan oleh Pak Alex, dan saya tunggu dari stepnya tadi. Kita mungkin kita mau obrolkan lagi, Pak Alex sudah punya step dari 6,5 menjadi 10. Kapan lagi kita ngobrol gitu loh untuk itu Pak Alex gitu kan. Siap Pak Chandra. Kita tunggu obrolan seperti ini Pak Alex. Terima kasih Pak Alex untuk kehadirannya dari obrolan ini. Saya mohon maaf sudah kurang lebihnya.
Kalau gitu saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.